Halo, selamat pagi anak-anak semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang proses penyerbukan. Ya, kita perhatikan proses penyerbukan, ada kepala putik, ada serbuk sari, inti sel telur. Ini yang paling penting berkaitan dengan proses penyerbukan. Anak-anak, penyerbukan atau polinasi adalah jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Kita lihat, kita akan menyaksikan beberapa video animasi untuk menjelaskan proses-proses penyerbukan. Ya, proses penyerbukan yang pertama dengan bantuan angin. Kita lihat padi yang memiliki benang sari yang ringan, yang mungkin saat tertiup angin akan sangat mudah terbawa angin. Nah, jadi benang sari, posisi benang sari pada padi, ketika tertiup angin, nah, akan jatuh rontok pada, iya, betul sekali, putik. Nah, kemudian benang sari itu akan menuju ke ovarium, ke bakal buah. Ya. Maka selang beberapa waktu tumbuhlah menjadi buah padinya. Selanjutnya anak-anak, penyerbukan oleh hewan, bantuan hewan ya. Kita lihat di situ ada lebah, burung, ada kelelawar. Lebah ya, itu tidak asing lagi, kita sering lihat di sekitar rumah kita, apalagi rumah kita punya taman, kalau banyak bunganya, sering sekali lebah berkunjung. Paling suka dia bunga sepatu, mencolok warnanya ya. Saat lebah mencari nektar, ya, makan nektar, menghisap nektar, maka bunga kakinya menginjak benang sari, nempel ke kepala putik, ya, serbuk sarinya nempel ke kepala putik. Nah, kemudian seperti padi tadi akan jatuh ke bawah. Ya, kita lihat jatuh ke bawah, bertemu dengan bakal buah. Ya, bertemu dengan bakal buah, jadilah menjadi biji. Ya, dalam beberapa waktu mahkota dan benang sari rontok, tumbuhlah buahnya. Ya, tumbuh buahnya. Nah, penyerbukan juga dibantu oleh beberapa jenis serangga yang sering anak-anak lihat ya. Ya, macam-macam, ada capung, ada semut ya. Penyerbukan bantuan hewan selanjutnya kita lihat kelelawar. Wah, binatang yang kita kenal malam hari nih. Paling suka dia ke pohon, salah satu contohnya pohon durian. Nah, bunga buah durian saat kelelawar juga menghisap nektar juga. Ya, serbuk sarinya berhamburan mengenai kepala putik, kemudian menuju bakal buah, betul sekali ya. Kemudian setelah menjadi ketemu bakal buah, menjadi biji ya. Kemudian serbuk sari dan mahkota bunga rontok, tumbuhlah buah durian. Nah, selanjutnya anak-anak, burung kolibri nih. Nah, burung kolibri ketika mencari nektar sama ya, pemakan nektar ini jenis burung ini. Ya, serbuk sari saat burung kolibri sibuk cari nektar, ya, akan terhambur ya, turun ke putik, kemudian turun ke bakal buah, ya, kemudian bertemu dengan bakal buah, di situ terjadi proses penyerbukan, bertambahnya waktu, maka jadilah buah. Ya, selanjutnya proses penyerbukan oleh bantuan manusia. Nah, anak-anak kita ambil contoh pohon vanila. Kita ambil bunganya untuk membantu proses penyerbukan pohon vanila. Ya, kita siapkan kayu yang runcing, kemudian kita belah bunga vanila, kita lihat benang sarinya. Setelah ketemu benang sarinya, kita ambil benang sarinya, serbuk sarinya, ya, kita tempelkan ke kepala putik. Ya, kita tempelkan ke kepala putik, jadilah
Di situ proses penyerbukan sama turun ke bakal buah. Dalam beberapa waktu maka turun ke dalam bakal buah. Maka dalam beberapa waktu mahkota bunga rontok muncullah menjadi buah. Iya. Selanjutnya anak-anak, proses penyerbukan yang dibantu oleh air. Ya, beberapa jenis tumbuhan yang hidup di air itu biasa dibantu oleh proses hujan atau cipratan air. Ya, kita ambil contoh bunga seroja. Nah, kena air hujan atau kena cipratan air, ya, maka benang sarinya membantunya jatuh ke kepala putik. Nah, setelah masuk ke kepala putik, turun ke bakal biji. Setelah itu, dalam beberapa waktu, maka akan tumbuhlah buah-buah atau biji-biji bunga seroja. Ya, itu anak-anak proses penyerbukan yang dibantu oleh air. Selanjutnya anak-anak, berdasarkan video di atas, ada beberapa soal latihan. Yang pertama, jawablah latihan soal di bawah ini. 1. Jelaskan cara penyerbukan yang dibantu oleh angin dan berilah contoh tumbuhannya. Ya, jadi jelaskan secara singkat ya anak-anak. Kemudian yang kedua, berilah 5 contoh hewan yang membantu proses penyerbukan yang kamu ketahui ya. Yang ketiga, jelaskan secara singkat cara lebah membantu proses penyerbukan. Yang keempat, jelaskan secara singkat contoh penyerbukan bunga vanila yang dibantu oleh manusia. Yang kelima, jelaskan cara penyerbukan yang dibantu oleh air dan berilah contoh tumbuhannya. Tulis jawaban di buku kumpul melalui WA wali kelas 6. Kerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, penuh semangat, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Terima kasih, semangat!